Alhamdulillah untuk pembelajaran daring ini memang sudah semenjak ada COVID dan kita memang dianjurkan untuk ada pembelajaran di rumah. Kita semua guru melakukan pembelajaran daring. Cuman kendalanya ini memang luar biasa karena memang tidak semua siswa itu tidak mempunyai ini. Tidak semua siswa memiliki HP Android. Kalau memiliki itu harus bersamaan satu keluarga, atau mungkin itu juga milik ayah, milik ibu, terus kemudian ayah itu memang satu-satunya sehingga dibawa kerja sehingga tidak bisa standby di rumah. Sehingga kita kalau melakukan Zoom meeting itu hampir tidak bisa. Jadi kami hanya merekam suara kami, kita kirimkan lewat WA. Nanti mungkin bukanya juga tidak pada waktu hari, mungkin bisa juga siang hari, bahkan mungkin malam hari ketika ayahnya sampai di rumah. Jadi saya anggap memang untuk jaring ini kurang efektif. Dan menurut saya mohon maaf ini orang tua sudah merasa bosan sekali. Orang tua bosan, merasa tidak nyaman karena memang mohon maaf itu memang ya keterbatasan dengan kemampuan didaktik metodiknya. Bagaimana cara menghadapi anak. Anak juga merasa bosan yang selama ini memang kalau di sekolah kan didampingi oleh bapak ibu guru, tapi ternyata di rumah didampingi oleh orang tua yang kalau orang tuanya ini sudah kemampuannya sudah anggap saja sudah tidak mampu lah untuk mengerjakan, untuk mendampingi siswanya, maka timbulnya marah sehingga anak-anak pun merasa bosan sudah di rumah. Jadi kalau bisa harapan dari sekolah, ini saya selaku kepala sekolah bahwa nanti untuk pembelajaran PTM untuk segera bisa dilaksanakan walaupun dengan 50% masuk, 50% misalnya berada di rumah. Masalahnya apa? Karena banyak sekali untuk materi-materi mungkin bisa disampaikan oleh guru, tetapi karakternya belum mas ini. Jadi kita menyampaikan bahwa setiap hari pembelajaran ini memang diawali pagi hari mesti ada pembinaan karakter. Namun saat ini atau sekarang ini kita tidak mampu memberikan penanaman karakter yang maksimal, baik itu yang religius ataupun integritas atau yang lain, hampir semua tidak ada. Kita hanya fokus terhadap pembelajaran. Kalaupun ada itu sedikit sekali, kita hanya merupakan pesan. Untuk implementasinya atau kita melihat sikap langsung kan kita tidak bisa. Sekali lagi, kalau pembelajaran tetap seperti ini mohon maaf ini kiranya untuk ke depan anak-anak kita akan kehilangan nilai-nilai karakter, kemudian juga kualitas dari ilmunya yang memang harus diserap oleh anak-anak itu akan sangat rendah. Memang dulu kami setelah ada perintah atau mungkin kita suruh minta surat izin dari orang tua, kita langsung melakukan, kita langsung ke masyarakat, kita langsung ke wali siswa, dan semua wali siswa itu menandatangani. Karena ini memang sudah ditunggu-tunggu lama mas, ini. Jadi harapannya agar segeralah untuk PTM untuk dilaksanakan. Jadi kemarin satu pun tidak ada yang menolak, tidak ada yang tidak menandatangani surat izin orang tua untuk melaksanakan PTM. Karena ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat. Oh ya jelas ini orang tua sangat kecewa, guru pun hanya merasa nuwun sewu karena ya kami adalah birokrasi, karena ada suatu perintah dari atasan, dari SKP 4 Menteri, dari edaran dari dinas, sehingga kami hanya sitiko dawu. Tapi dalam hati saya merasa nuwun sewu, saya merasa prihatin, merasa nangis karena melihat anak-anak kita yang mungkin dianggap di rumah belajar, ternyata banyak sekali, saya tuh sering sekali lewat anak-anak di jalan ini, walaupun karena kita tidak bisa ngontrol, orang tuanya pun tidak bisa untuk membatasi ketika orang tua tidak di rumah, anaknya di rumah, sehingga anak-anak keluar pun orang tua nggak tahu. Banyak kendala sih mas, jadi terutama orang tua ya, kita nggak terbiasa didik anak masalah pelajaran. Itu luar biasa, stresnya luar biasa karena kita nggak ada basicnya, nggak ada ilmunya untuk mendidik anak soal akademisnya, soal pelajaran sekolah, terutama anak kelas 1 yang ibaratnya baca tulisnya juga masih terbata-bata gitu. Itu masalahnya luar biasa.
Saya ada dua, yang satu kelas 6, yang satu kelas 1. Kita sih cuma ya sebisanya ya Pak ya, sebisanya ngajarin anak, paling ya sangat minim lah gitu. Karena kita juga masih harus kerja, kita kebentur sama kerjaan gitu, terutama kerjaan kita pagi harus ngajarin anak, kadang kita kerjaan tertunda, atau kadang mungkin juga anak kadang jadi di nomor 2 kan, kadang yang utama ya pekerja dulu gitu. Pemanggilan sih secara langsung belum, cuma pernah dikirimin nulis surat pernyataan bahwa setuju untuk tatap muka gitu, itu sudah pernah. Tapi sampai saat ini belum sih. Harapannya sih ya kalau memang sudah memungkinkan untuk tatap muka lah gitu. Walaupun misalnya nggak harus full 1 minggu, tapi tatap muka bagi orang tua, bagi saya terutama itu sangat dibutuhkan, karena untuk anak benar-benar kita terbatas sekali untuk mempelajari anak soal pendidikan. Kalau anggaran sih ya berlebih, karena memang kan kuota yang dikasih pemerintah itu kuota untuk yang belajar itu yang untuk classroom. Kadang-kadang anak kelas 1 kan belum pakai classroom, belum pakai yang Zoom gitu, dan kuota itu kan nggak bisa dipakai, kita tetap pakainya WhatsApp gitu kan. Kadang-kadang harus nonton video, ya mau nggak mau ya kita harus karena kita harus belajarin anak, bantuannya adalah YouTube, kita harus buka YouTube, ya kita beli kuota sendiri. Kalau untuk kuota yang dari pemerintah besar sih, cuma untuk yang aplikasi yang bisa digunakan untuk aplikasi, anak-anak kelas 1, anak seperti ini nggak make gitu. Harapannya ya kalau memang sudah memungkinkan segera untuk tatap muka. Kita sangat kalau untuk pembelajaran anak tergantung luar biasa sama guru, terutama yang kelas 1, kelas 2 gitu, itu tergantung banget sama guru. Kalau kita orang tua yang jelas nggak ada keahlian atau pengalaman untuk mempelajari anak soal pelajaran. Kalau memang sudah harus tatap muka segera, dan kalau memang untuk protokol kesehatan kita siap, kita sebagai wali siswa ya kita siap untuk menjalankan itu, kita siap. Kalau memang nggak harus full seminggu, secepatnya lah, mungkin seminggu berapa kali atau bergilir, itu sih harapan saya, tatap muka secepatnya dijalankan.